Kelabu menimpa keluarga seorang bocah berusia 4 tahun. Lubang menganga di hati mereka kala memastikan jasad di hadapan adalah benar jasad bocah yang dicinta. Kemarinnya dipastikan menghilang. Sepeda di tengah jalan dan sandal di tepi kali menjadi saksi bisu. Kemana? Kenapa? Jangan katakan ke kali itu ya nak. Kenyataan selalu lebih pahit daripada harapan. Ditemukan di tepi sungai, dalam keadaan tertelungkup di batu di bawah pohon yang rindang. Kira-kira 500 meter jauhnya dari lokasi sepeda dan sandalnya. Bertanyalah orang, kemana induk ayahnya? Di mana saudaranya? Kenapa bermain sendirian? Percayalah, tidak ada yang bisa disalahkan di sini. Celaka adalah lengah yang ditakdirkan. Kita yang di luar hanya bisa belajar untuk lebih waspada. Walau lengah selalu bisa terjadi kapan saja, menimpa siapa saja. Bapak ibuku mengikuti misa Jumat pertama. Misa dimulai jam 17.30 dan biasanya selesai sekitar jam 18.30 sampai 19.00. Biasanya mereka hanya berdua, tapi kali ini, keponakanku yang berusia 5 tahun, sebut saja namanya Tian, ikut Akung dan utinya misa di gereja. Sebenarnya ini bukan kali pertama Tian mengikuti misa hanya bertiga dengan Akung utinya. Tian sudah biasa mengikuti misa tiap pagi. Bahkan setiap kali Akung mengajar gamelan untuk umat gereja, Tian ikut menemani. Umat gereja sudah tidak asing dengan wajah Tian. Sebelum berangkat gereja, tumben-tumbenan, ibu keberatan ketika Tian merengek untuk ikut misa. "Nggak usah ikutlah, nanti bapak capek," ujar ibuku pada bapak. Tian memang sangat lengket dengan Akungnya. Dari kecil Akung sangat memanjakan Tian. Bagi Tian, ikut Akung kemanapun adalah petualangan seru. Meskipun, Tian juga terkenal penakut dengan banyak hal. Mulai dari ayam, hingga melihat air kali yang mengalir deras. Tian takut akan banyak hal. "Yo nggak popo, biasanya nggak popo." "Ya tidak apa-apa, biasanya juga tidak masalah," jawab bapakku sinis pada ibu. Jadilah mereka misa bertiga. Selayaknya anak kecil, sesekali Tian beralasan untuk bisa bermain-main di luar gereja ketika misa. "Akung, Tian buang sampah sebentar di luar ya," bisik Tian pada Akungnya. Entah sampah apa yang sangat penting untuk dibuang sekarang di tengah-tengah misa. Akungnya hanya mengangguk dan mengizinkan. Pergilah Tian keluar. Seharusnya sebentar, selang beberapa saat, tibalah saatnya komuni. Biasanya setelah komuni, anak-anak akan berbaris dan menerima berkat dari Rama. Kagetlah ibuku. Harusnya Tian juga ada di dalam barisan tersebut. Tapi dia mati sampai akhir, Tian tidak ada di barisan. "Pak, Tian mana?" tanya ibuku. "Tadi keluar sebentar buang sampah katanya," jawab bapakku berusaha tenang. "Lah ya mana? Cari," balas ibuku mulai panik. Bapakku berkeliling gereja, dicarinya di tiap sudut gereja. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Tian. Berdegup kencanglah hatinya, pandangannya makin gelap. Masa Tian hilang di gereja? Sulit untuk mempercayai ini. Lekas bapakku kembali. "Di mana?" tanya ibu. Bapak hanya menggeleng. Pucatlah wajah ibuku. Untung misa segera berakhir. Larilah ibuku ke sekeliling gereja. Berteriak, "Iya, Yan, Tian." Tidak ada jawaban sama sekali. Biasanya Tian akan langsung menjawab panggilan Akung utinya. Ini tidak ada respon sama sekali. Umat gereja mulai memandangi ibuku. Bapakku mengambil motornya dan segera bersepeda menuju rumah. Di sepanjang jalan bapakku berteriak, "Tian, Tian, Tian di mana?" Salah seorang umat gereja kemudian mendekati ibuku. "Bu, kenapa? Tian, Tian hilang," jawab ibuku. Segera umat ini kemudian memberitahu umat lain yang masih di gereja untuk membantu mencari Tian. Bahkan ibuku sampai berlarian ke kampung terdekat dari gereja. Diperiksanya setiap sudut, mulai dari tempat sampah, parit, pepohonan, hingga rumah-rumah warga. Nihil. Sepanjang jalan ibuku berdoa dalam hati, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong temukan cucuku, tolong bawa pulang cucuku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan." Sementara bapakku mencari menggunakan motor ke arah rumah. Barangkali Tian pulang sendirian. Jarak dari gereja ke rumah lumayan dekat, sekitar 700-800 meter. Sesampainya di rumah, sepi. Masuklah bapakku ke rumah. Disusurnya rumah dari depan ke belakang, ke depan lagi. Tidak ada tanda-tanda Tian. Segera bapakku kembali ke gereja dengan motornya dan mencari ibuku. Ditemuinya ibu di tengah jalan. "Belum ketemu." "Belum," jawab ibuku panik.
Berputar-putarlah mereka selama hampir 2 jam di sekitar sana. Sampai tiba-tiba, seorang tukang galon tetangga kami, sebut saja namanya Pak Mul, datang ke gereja menggunakan motor dengan Tian membonceng di belakang. Kula nuwun, niki putrane Sinten, enjih. Permisi, ini anak siapa ya? Tanya Pak Mul pada seorang ibu yang masih menghitung uang parkir di depan gereja. Melihat Tian yang ada di boncengan, berteriaklah ibu ini kepada ibuku yang baru saja beristirahat setelah lelah berputar-putar. "Bu, niki PUTUNE sampun ketemu. Bu, ini cucunya sudah ketemu." Berlarilah ibuku ke depan gereja. Ditariknyalah Tian dan dicubit tangannya. "Kamu ini kemana aja sih? Kamu ngerepotin Uti sama Akung tahu." Tian tidak bereaksi. "Ampun Bu, ampun ditangani. Ingkang penting sampun ketemu." "Sudah Bu, jangan dikasari. Yang penting sudah ketemu." Cegah Pak Mul pada ibuku supaya berhenti menyakiti Tian. Ibuku langsung berhenti mencubiti Tian. Sadar kalau perbuatannya salah. "Maaf tadi ketemunya di mana ya Pak?" tanya ibuku. "Niku, cerak kalen Bu. Di situ, dekat kali Bu," jelas Pak Mul menjelaskan sambil menunjuk kali yang ada 500 meter jauhnya dari gereja. Lemaslah ibuku mendengar itu. Bersyukur karena tidak terjadi apa-apa pada Tian. Malam itu jadi malam terakhir bagi bapak ibuku untuk mengajak Tian keluar lagi. Jauh di dalam hati bapak ibuku mereka menyesal. Berjanji di dalam hati, karena sudah tua, sudah tidak awas lagi, sebaiknya tidak membawa cucunya berjalan-jalan keluar rumah bertiga saja. Berdebar-debarlah hati ibuku membaca pesan broadcast tersebut di WhatsApp. Berharap bahwa bocah 4 tahun itu baik-baik saja. Tapi lebih berdebar lagi ketika beberapa teman gereja mengirimkan pesan. "Ibu, maaf, ini cucu ibu bukan. Tian saat ini sudah pulang bersama ayah bundanya." Tapi tentu saja, ibuku juga khawatir dan trauma dengan apa yang terjadi 2 minggu lalu. Bocah yang hilang ini dan ibuku masih dalam satu lingkungan. Kebetulan lokasi hilangnya bocah ini juga mirip dengan lokasi ditemukannya Tian. Keesokannya, ibuku turut mengalami rasa sakit dan duka karena kabar bocah ini telah ditemukan tak bernyawa. Semakin berduka dengan pesan-pesan yang masuk dari teman-teman gereja. "Bu, maaf memastikan, yang meninggal cucu ibu kah?" Tidak seperti biasanya. Hari itu bapak-bapak sedang berkumpul di siang bolong. Sebut saja mereka yang berkumpul adalah sebagai berikut. Ada Pak Mul, tukang galon yang menemukan Tian. Pak Tono tetangga depan rumah. Dan Pak Salim, saudara bapak yang tinggal di sudut halaman dengan bekerja serabutan. Bapakku yang penasaran dengan keramaian yang tidak biasa itu ikut bergabung. Percakapan ini sebenarnya dalam bahasa Jawa, tapi akan langsung ditulis ke dalam bahasa Indonesia agar lebih cepat dimengerti. "Kemarin saya diperingatkan Kiai, hati-hati ada yang cari tumbal," ujar Pak Mul. Memang, kemarin saat pencarian bocah yang hilang, selain melibatkan tim SAR, ada beberapa orang yang meminta bantuan Kiai. Zaman sekarang percaya, tidak percaya. Tapi memang harus waspada. "Kapan hari juga cucunya Pak Wan hilangkan kabarnya?" tanya Pak Tono. "Sebut saja, Pak Wan adalah nama bapakku." Pak Mul terdiam menatap Pak Salim. Kemudian bapakku bergabung ke dalam percakapan. "Panjang umur, gimana Pak Wan? Cucunya yang hilang sudah ketemukan?" tanya Pak Tono tanpa beban. "Sudah. Ada apa ya kok kumpul-kumpul siang-siang begini?" tanya bapakku. "Ini," kata Pak Mul, "kita diimbau untuk hati-hati. Jaga anak-anak di rumah karena katanya musim tumbal." Jelas Pak Tono. Mendengar itu bapakku cukup terkejut. Lalu menatap Pak Mul. "Begini Pak, memem." Pak Mul tampak ragu untuk memulai, sambil kembali menatap Pak Salim. "Saya ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada cucu Bapak di malam cucu Bapak hilang," lanjut Pak Mul. "Saya sebenarnya bohong. Jumat, kira-kira jam 8 malam. Malam itu Pak Salim baru saja pulang dari menukang. Tibalah Pak Salim berhenti di persimpangan, jalan ke kiri menuju rumah, sementara jalan ke kanan menuju kuburan. Pak Salim menatap sesuatu di pintu masuk kuburan. Ia melihat seorang anak kecil sedang kebingungan di depan keranda jenazah. Anak kecil itu adalah Tian. Seperti yang dikenalkan sebelumnya, Pak Salim adalah saudara bapakku. Tapi malam itu, entah kenapa mata Pak Salim seolah tertutupi sesuatu. Ia tidak mengenali Tian, yang ia tahu hanyalah, ada anak kecil, wajahnya tidak asing, malam-malam, sedang celingukan di depan keranda mayat. Ini adalah hal janggal.
Pak Salim memberanikan diri untuk mendekati Tian. Di situ Tian masih menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari-cari sesuatu. "Le, namamu siapa? Rumahmu di mana?" tanya Pak Salim. Tapi Tian tidak menjawab, masih sibuk menengok ke sana kemari. Melihat tidak ada reaksi, sementara jalanan sepi, Pak Salim mengajak Tian pergi. "Ayo ikut aku. Kita cari rumahmu," tawar Pak Salim. "Nggak mau," jawab Tian. Karena Tian juga entah mengapa tidak mengenal Pak Salim, padahal sudah beberapa kali Tian bertemu Pak Salim. "Lo kenapa? Ayo cari rumahmu," ajak Pak Salim lagi. Tian ketakutan. Setelah beberapa kali bujukan, akhirnya Pak Salim berhasil menggandeng Tian menuju ke arah rumahnya. Rumah Pak Salim hanya di ujung halaman rumah bapak ibuku. Anehnya, Tian tidak segera berkata, "Itu rumah Akung." Ataupun, "Ini sudah sampai." Pak Salim terus-menerus mengajak ngobrol Tian. Sampai akhirnya Pak Mul yang sedang di tokonya melihat Pak Salim. "Kamu ngobrol sama siapa?" tanya Pak Mul, seolah ia tak melihat seorang bocah digandeng oleh Pak Salim. "Ini loh, ada bocah main di kuburan," jelas Pak Salim. Pak Mul terkejut karena ia baru sadar ada Tian digandeng oleh Pak Salim. Sekedar informasi, Pak Mul ini juga menjual es krim. Tian beberapa kali diajak Akung untuk membeli es krim di situ. Tapi lagi-lagi, sesuatu seperti menutup mata Pak Mul. Dia tidak mengenali Tian itu siapa. Melihat wajah Tian yang kuyu, Pak Mul dengan baiknya bertanya, "Mau apa, Le?" "Mau makan." Tian menggeleng. "Mau minum?" tawar Pak Mul lagi. "Mau." "Tian haus banget," jawab Tian segera. Pak Mul langsung membukakan sebuah botol air mineral dan ditenggaknya air dengan cepat oleh Tian. "Ayo ikut aku cari rumahmu naik motor," tawar Pak Mul. Toko Pak Mul ini hanya beberapa rumah jauhnya dari rumah bapakku. Harusnya Tian tinggal tunjuk saja, itu rumah Akung di sana, tapi anehnya, Tian mengangguk dan setuju ikut Pak Mul. "Rumahmu di mana, Le?" tanya Pak Mul pada Tian. "Itu, naik ke sana, nanti belok kiri," jawab Tian sambil menunjuk ke arah yang menjauh dari rumah. Pak Mul kemudian menaiki motornya bersama Tian dan pamit pada Pak Salim. Di tengah jalan Pak Mul bertanya lagi, "Terus ke arah mana lagi, Le?" "Itu nanti kalau ada turunan belok kiri, nanti lurus terus." Kemudian Tian memandu Pak Mul sampai di satu persimpangan. "Ini rumah Tian di sini." Tunjuk Tian ke arah kanan, ke satu tempat yang membuat Pak Mul langsung merinding. Tian menunjuk kuburan di mana dia ditemukan oleh Pak Salim tadi. "Sudah sampai. Rumah Tian di sini," kata Tian pada Pak Mul, segera turun dari motor. Merasa ada yang tidak beres, Pak Mul memegang Tian. "Kamu tadi dari mana, Le?" Tian tidak menjawab langsung. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, seolah ada yang memberitahunya untuk tidak menjawab. Pak Mul merasa ngeri melihat perilaku Tian. Berteriaklah Pak Mul, "Kamu dari mana?" Seolah tersadar dari lamunan panjang, Tian menjawab, "Dari gereja." Pak Mul bingung mendengarnya. Bagaimana bisa bocah usia 5 tahun ditemukan di makam yang jaraknya 2 kilometer jauhnya dari gereja? Seorang diri pula. Sebagai catatan, jalan ke makam itu tidaklah mudah untuk seorang anak kecil. Ditambah harus menyeberang jalan yang ramai, jembatan di atas kali, dan menuruni sebuah jembatan besar. Itu jalan tercepat. Kalau mau lewat jalan yang aman pun harus melalui jalan berlika-liku yang tidak mudah untuk anak kecil. Sangat tidak masuk akal seorang anak kecil sendirian jalan dari gereja menuju makam ini. Merasa sudah pasti ada yang mencari, Pak Mul menarik gas motornya segera menuju ke gereja. Sesampainya di gereja, Pak Mul menangkap suasana panik yang ada. Melihat itu Pak Mul tidak tega untuk berkata jujur pada bapak ibu. Pak Mul memutuskan untuk mengatakan bahwa Tian ditemukan di tepi kali supaya kepanikan mereda. Tanda pisah. Begitu Pak Wan yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, karena jujur, saya tidak tega untuk terus terang saat itu. Takut ibunya makin panik, ungkap Pak Mul. Tidak masalah, yang penting cucu saya sudah ketemu. Meski demikian, saya juga sudah tahu kalau saat itu, sepertinya cucu saya hilang karena hal lain. Bukan karena dia sekedar bermain, jelas bapakku. Semua bapak kemudian semakin fokus mendengarkan. Sebenarnya, saya baru saja diberitahu beberapa hari lalu. Sama orang gereja, kalau di CCTV di hari kejadian hilangnya cucu saya memang tidak terlihat di CCTV manapun. Tidak ada jejak cucu saya keluar gerbang gereja, atau di halaman gereja, atau di sudut manapun.
Tidak ada. Jadi bisa saya simpulkan, saat itu, Candik Allah, dan memang cucu saya, terpancing umpan. Umpannya apa? Tanya Pak Salim. Anak kecil, jawab Pak Tono. Saksi mata mengatakan, kalau bocah yang tenggelam itu sempat diajak bermain sama anak kecil. Mendengar itu, bapakku merinding. Teringat sekilas pertanyaan bapakku pada Tian di tengah jalan pulang pada malam Tian ditemukan, Tian tadi kemana memangnya? Tian tersenyum. Sini Akung, Tian bisikin. Bapakku mendekatkan telinganya ke Tian. Tian tadi nyari teman Tian. Beberapa saat yang lalu aku pulang. Aku dan adikku mengajak jalan-jalan bapak ibu, juga Tian dan adiknya. Di perjalanan, seperti biasa Tian cerewetnya minta ampun. Sampai di satu titik, Tian pertama kalinya bercerita soal mimpinya. Tian mimpi buruk banget. Kita semua yang di mobil tertawa. Mimpi buruk anak kecil bisa sampai sejauh apa sih? Masa Tian mimpi, ketemu sama teman Tian. Tapi lucunya, namanya juga Tian. Tian ini jahat. Katanya Akung sama Uti mau dibunuh. Terus Tian diculik, jelas Tian. Saat itu kita semua tertawa mendengarnya. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa janggal. Kenapa Tian sampai bisa bermimpi ada yang mengancam untuk membunuh? Apa yang baru saja Tian tonton? Mimpi ini terlalu rumit untuk anak usia 5 tahun. Ibuku takut menyampaikan kalau Tian pernah hilang kepada ayah bundanya. Ibu takut kalau Tian dan adiknya tidak boleh main ke rumah lagi. Aku bilang, ini harus segera disampaikan. Supaya kalau Tian ketempelan atau apakah, orang tuanya bisa segera bertindak. Akhirnya semalam bapak ibuku mengobrol langsung dengan ayah Tian. Ayah Tian pulang dan menyampaikan ini pada Bunda Tian. Bunda Tian kemudian segera memanggil Tian. Kemudian dengan lembut ia bertanya, Tian ingat Tian pernah hilang dari gereja. Tian mengangguk. Tian kemana pas itu? Tanya bundanya. Malu, jawab Tian. Enggak apa-apa, cerita aja, desak bundanya. Akung, Tian buang sampah sebentar di luar ya. Bisik Tian pada Akungnya. Kemudian Tian berjalan keluar gereja. Setelah Tian membuang sampah, Tian melihat seorang anak kecil melambaikan tangannya pada Tian dari halaman belakang gereja. Tian menghampiri anak itu. Kamu siapa? Tanya Tian. Namaku Tian, jawab anak itu. Kok sama namanya? Jawab Tian. Catatan, karena Tian di sini adalah nama samaran, sebenarnya nama asli keponakanku itu sangat jarang dipakai. Di lingkungan gereja, yang punya nama Tian ini hanya keponakanku. Jelas, kalau ada anak yang namanya sama dan tiba-tiba muncul di gereja ini cukup janggal. Ayo ikut aku main, ajak anak itu. Enggak mau, tolak Tian hendak kembali ke dalam gereja. Tapi tangannya ditahan oleh anak itu. Ayo ikut aku main. Anak itu menarik Tian dengan kencang. Tian berusaha melawan dan ingin berlari ke dalam. Tapi ia tidak bisa. AKUNGGG. UTIIII. AKUNGGG. UTIIII. Teriak Tian sekencang-kencangnya. Tapi tidak ada yang mendengar. Seolah-olah gereja kosong. Tian tahu-tahu terseret hingga ke pinggir kali. Di pinggir kali anak itu mendorong Tian dengan kuat. Ayo berenang, ujar anak itu. Tian berusaha menghindar sekuat tenaga dari dorongan anak itu. Entah bagaimana pergumulan yang terjadi antara Tian dengan iblis berwujud anak itu. Memori Tian menjadi berkabut. Tahu-tahu ia sudah ada di depan hadapan Pak Mul. Tanda pisah. Terus ada tukang galon yang baik banget. Tian haus terus minum sampai habis, jelas Tian. Bunda mendengarkan cerita Tian sampai terperangah. Bunda tidak bercerita apapun yang ia dengar dari si ayah. Tapi Tian menceritakan semuanya begitu detail. Hidup di zaman serba modern dengan segala kemudahan yang ada. Selalu menganggap bahwa anak hilang dan tumbal hanyalah klinik karangan yang tidak berdasar. Sampai ternyata keponakanku sendiri yang mengalaminya. Tapi munafiklah aku jika percaya Tuhan tapi tidak percaya akan adanya makhluk tak kasat mata lainnya yang dimanfaatkan oleh orang-orang berbahaya demi keuntungan duniawi. Semua sihir ini membuat mata banyak orang tertutup. Bahkan area gereja tidak menjadi tempat teraman untuk membiarkan anak kecil seorang diri. Aku sendiri bahkan tidak tahu apakah Tian masih akan baik-baik saja setelah ini. Semoga, terlepas dari kamu percaya atau tidak, klinik atau bukan, berjaga-jagalah. Barangkali bukan gaib, barangkali memang ada kriminal. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Semoga semua yang telah menjadi korban mendapatkan rahmat kasih Tuhan.